Hubungan kebijakan tanam paksa dengan munculnya organisasi pergerakan nasional. Faktor penyebab munculnya tanam paksa. Yang pertama, pemerintah Belanda dililit utang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya. Yang kedua, pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro, perang Padri, dan berbagai perang di daerah. Kemudian yang ketiga, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch mencetuskan sistem tanam paksa yang merupakan peraturan yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Tetapi dampak tanam paksa bagi Indonesia menambah beban rakyat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, kerja rodi sekaligus membayar pajak. Sawah ladang terbengkalai karena wajib kerja rodi sehingga penghasilan menurun drastis. Kemudian timbulnya wabah penyakit dan kelaparan. Pada akhirnya, karena pelaksanaan sistem tanam paksa banyak menyengsarakan masyarakat, akhirnya mendapat kritikan dari berbagai pihak kaum liberal di Belanda. Salah satunya adalah Walter Robert van Huppel, yaitu mantan pendeta yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Selain itu terdapat Edward Dowes-Dekker atau Multatuli lewat bukunya yang berjudul Mark Havelaar. Kritikan Dowes-Dekker atau yang dikenal dengan nama Multatuli, Belanda mengganti politik tanam paksa dengan politik pintu terbuka. Tokoh yang berikutnya adalah Pransen van der Voete yang menulis Suker Kontrakten, hasil dari perdebatan di parlemen Belanda. Pada akhirnya, secara berangsur-angsur sistem tanam paksa dihapuskan, yaitu pada tahun 1860 penghapusan tanam paksa lada. Pada tahun 1865, penghapusan tanam paksa untuk teh dan nila. Dan pada tahun 1870, hampir semua jenis tanam paksa telah dihapuskan. Selanjutnya, kritikan tentang kebijakan pemerintah Belanda yang menyengsarakan pribumi disampaikan secara resmi pada tahun 1890 dalam sidang parlemen Belanda. Dan pada awal inilah dianggap munculnya politik etis atau politik balas budi yang berjalan di masa Alexander I.F. Eisenhower. Tetapi dinilai politik etis ini banyak sekali merugikan rakyat Indonesia. Konrad Theodor van Deventer adalah tokoh liberal, menyampaikan kritik melalui artikelnya, yaitu EN School atau hutang kehormatan yang dimuat dalam majalah The Gitz tahun 1899. Karena inilah, maka Van Deventer dianggap sebagai pencetus politik etis yang sudah disetujui oleh Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina, yaitu kebijakan baru yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam program Trias van Deventer atau Trilogi van Deventer yang meliputi irigasi atau pengairan, membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua adalah emigrasi, yaitu mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, dan yang ketiga adalah edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
Akibat banyak pihak yang menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran-pemikiran tulisan Van de Venter, sehingga Van de Venter kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini. Tetapi pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan dalam trilogi Van de Venter banyak yang disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan sebagai pekerja rodi. Mungkin hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ini disebabkan oleh pertama adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Pada tahun 1908 berdiri organisasi pergerakan nasional yang bernama Budi Utomo, yaitu tepatnya pada tanggal 20 Mei 1908. Ini dianggap sebagai awal kebangkitan nasional. Akhirnya tanggal 20 Mei ini ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo didirikan dengan pemimpin yang pertama adalah Dr. Sutomo. Selain itu terdapat tokoh yang lain yaitu Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan R.T. Aryo Tirto Kusumo. Selanjutnya pada tahun 1911 didirikan organisasi Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kyai Haji Samanhudi dan R.M. Tirto Adisuryo di Solo. Tujuannya adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari ancaman pedagang Tiongkok. Tetapi kemudian pada tanggal 30 September 1912, Serikat Dagang Islam berubah menjadi Syarikat Islam yang dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tujuannya menarik rakyat karena kegiatannya adalah membela rakyat. Di tahun yang sama, di tahun 1912, berdiri organisasi atau partai politik yang pertama, yaitu Indische Party, yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Suwardi Suryaningrat, Dowes Dekker, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuannya adalah mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1925 berdiri organisasi yaitu Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, yang sebelumnya didirikan bernama Indische Vereniging pada tahun 1908, kemudian berubah lagi pada tahun 1922 merubah menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Baru kemudian pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokoh yang lain adalah Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyo Adiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Sasro Mulyono, Gunawan Mangunkusumo, dan Najir Datuk Pamunca, dengan tujuan memperoleh suatu pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tujuannya adalah Indonesia merdeka dengan ideologi nasionalisme. Sedangkan tokoh-tokoh yang lain adalah Mas Kun, Gatot Mangkupraja, dan Supriyadinata. Selain organisasi pergerakan nasional yang telah diuraikan tadi, terdapat juga yaitu pada tahun 1935 berdiri Parindra, Partai Indonesia Raya, dengan beberapa tokoh seperti M. Husni Tamrin, R. Soekarjo, R. Panji Suroso, dan Mr. Susanto. Sedangkan pada bulan April 1937
Didirikan di Jakarta, Gerindo, Gerakan Indonesia, yang pemimpinnya adalah Amir Saripudin, Mr. M. Yamin, Mr. Sartono, dan Dr. Aka Gani. Cukup sekian materi ini, materi hubungan antara politik etis dengan munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Terima kasih.